Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, mau mempersembahkan hati kita, memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau Dia sudah berkarya sedemikian rupa untuk kita, kalau Dia sudah menganugerahkan banyak hal untuk kita, layak buat kita mengucap syukur pagi ini. Layak buat kita menyanjung tinggi Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau agung. Kata-kata terbaik hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan syukur kita kepada Tuhan. Selalu Oh bersyukur. Yesus, kami bersyukur Tuhan yang setia, Engkau Allah yang setia yang dalam selalu menopang, Engkau yang menopang hidup selalu kami. bersyukur, Glory, glory, selalu haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan sepenuh hati, bersyukur, amin. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Katakan jemaat Tuhan, kita mau selalu bersyukur.
baik atau tidak baik keadaan kita. Kita sedang tidak baik-baik saja mungkin saat ini. Tapi hati kita mau limpah dengan syukur kepada selalu Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Haleluya. Mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya. Allah yang setia, Allah yang maha baik, Yesus. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Tuhan Yesus, Allah yang berkata, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Syukur. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Amin. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
ucapan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Segala yang terbaik, segala yang kami miliki hanya bagi Engkau Yesus. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, karyamu, rahmatmu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Oh, hari ini ada semua karena Tuhan. Kami boleh ada semua karena Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak terima sanjungan kami, terima sembah pujian kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik pagi ini buat Engkau Tuhan. Kalau Engkau sudah hantar kami ke tempat ini, oh bersama saudara kami seiman memuji memuliakan Engkau, itulah tujuan kami Tuhan. Beribadah menyembah Engkau Yesus Tuhan yang menjadi oh Tuhan segalanya dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur, kami persembahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan boleh turun melawat kami. Engkau hadir Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi ini. Melawat setiap kami Tuhan. Oh membaharui setiap kami Bapa. Saat ini yang mungkin kaki kami penuh dengan keletihan, hati kami penuh dengan lelah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan semangat baru, berikan hati yang baru. Semua karena Tuhan. Oh kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Setiap kami Tuhan, biarlah mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Belum nampak sukacitanya ya. Mari Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Hari yang baru, hari yang penuh rahmat Tuhan, di mana kita boleh beribadah, mempersembahkan hati kita kepadanya. Sungguh kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Glory. Berikan hati yang bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, amin, selalu baru setiap hari, dan rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin, dan rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kau ubah rataku jadi tarian. Amin. Haleluya. Mari kami undang berdiri. Bukakan kain tabung
segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah rantauku jadi tarian. Glory, haleluya. Kau bukakan kain kabungku. Yes. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Yesus. Betapa dahsyat Allah kita. Haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi Yesus. Glory, glory, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan diri hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Bukan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kita buat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Aku percaya Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa.
hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, berserah kepadamu. Haleluya. Sebab nama-Mu Besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab nama-Mu besar. Katakan. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab nama-Mu besar. Katakan. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Glory, glory. Kami persilakan duduk kembali. Dahsyat Allah kita. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman-Nya yang akan menjadi rema dalam hidup kita, menjadi penerang buat kita, menopang hidup kita. Haleluya. Biar kita tetap diam di hadirat-Nya, kita tetap tunduk kepada Tuhan, menerima setiap berkat-Nya menjadi bagian dari hidup kita. Itu yang akan menopang kita untuk melangkah dari hari ke hari. Haleluya. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Haleluya. Amin. Dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan katakan, ku rasakan kasih-Mu. Benarkah kita merasakan kasih Tuhan? Dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Tuhan. Ku mengangkat. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau. Dan ku Bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Ku rasakan kasih-Mu, Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. dan indahnya Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga hari demi hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Lawatlah setiap kami. Dan biar setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan di hari-hari akhir ini. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji-pujilah Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, kiranya kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup semakin kiranya semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita buat. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan dunia ini,
Hari pertama Tuhan itu menciptakan terang. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Kejadian 1:4 dikatakan begini, Allah bahwa terang itu baik. Jadi Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi sejak penciptaan dunia, Tuhan sudah memisahkan antara terang dan gelap. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya. Oleh sebab itu, sebelum semuanya diciptakan, Tuhan menciptakan terang dulu. Supaya terang itu terpisah dari gelap. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul dipisahkan dari hidup kita itu harus mau dipisahkan. Ketika kita mau menerima anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, menerima anugerah keselamatan, maka kita juga harus mau dipisahkan. Seperti Tuhan memisahkan terang dan gelap, begitu juga dengan kehidupan kita harus mau dipisahkan. Ya. Karena kalau kita pelajari Bapak Ibu, arti kata gereja dalam bahasa Yunaninya itu, bahasa Yunaninya berkata eklesia, yang artinya sebuah perkumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Jadi pengertian gereja sendiri di dalam bahasa aslinya yaitu eklesia itu adalah sebuah perkumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Seperti bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk bangsa ini dikhususkan menjadi umat Tuhan, dipanggil keluar. Dan bangsa Israel dipanggil keluar untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai kita juga harus mau dipanggil keluar dari kehidupan dunia, kehidupan dosa, kepada terang Tuhan. Amin. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah memisahkan antara terang dan gelap. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus mau dipanggil keluar menuju terang Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah apa? Memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jadi kehidupan kita ini dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan, terangnya yang ajaib. Jadi sebagai umat Tuhan kita tidak boleh tinggal di dalam kegelapan. Kita harus mau dipisahkan. Dengan apa? Dipanggil keluar. Seperti bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir menuju mana? Tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi kalau kita mau masuk di dalam Kanaan rohani, hidup kita itu harus mau dipanggil keluar dari kegelapan. Dan orang dari kegelapan, kita akan berjalan menuju terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, umat Tuhan, orang beriman harus mau apa? Dipisahkan. Kita
harus mau dipisahkan. Karena tadi kita baca Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat terang itu baik. Sebab itu Tuhan memisahkan terang dan gelap. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi percaya yang kita sudah terima anugerah keselamatan, kita harus mau dipisahkan. Tadi loh, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau dipisahkan, Bapak Ibu, maka kita tidak akan mengalami terang Tuhan. Kalau kita tidak mau dipanggil keluar dari kegelapan, kita masih mau hidup dengan cara hidup dunia, dengan cara hidup di dalam dosa, di dalam kehidupan yang jauh daripada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami terangnya yang ajaib, bahkan kita tidak akan sampai kepada Kanaan rohani, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus mau dipanggil. Di dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan begini, Bapak Ibu. Di dalam Roma 8:30, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Roma 8:30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Apa? Dipanggilnya katanya. Katakan. Dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya apa? Mereka juga dimuliakannya. Jadi orang yang mau dipanggil keluar dari kegelapan, mau dipisahkan dari kegelapan, maka dia akan dibenarkan. Hidupnya itu dibenerin, Bapak Ibu. Dibenerin itu berarti apa? Ada yang rusak. Benar? Dosa itu merusak. Sehingga hidup saudara dan saya yang sudah dipanggil, Tuhan mau perbaiki. Direnovasi. Khotbah 2 minggu yang lalu. Direnovasi. Diperbaiki. Supaya apa? Supaya hidup kita dapat dimuliakan kembali. Roma 3:23, karena semua orang sudah berbuat dosa, maka semua orang kehilangan apa? Kemuliaan. Jadi kita pisahkan itu ada sebuah tujuan untuk hidup kita ini dibenerin. Kalau sudah benerin, maka hidup kita akan dimuliakan. Rumah yang jelek direnovasi menjadi baik, benar enggak? Gak mungkin rumah yang baik direnovasi menjadi rumah yang jelek, benar? Kalau kita mendengar kata renovasi itu ya yang jelek jadi baik, bukan yang baik direnovasi jadi jelek. Itu bukan renovasi namanya. Itu namanya apa? Menghancur. Ya. Jadi kehidupan kita yang sudah dipanggil, kita harus mau dibenarkan. Baru nanti kita akan dimuliakan. Tapi banyak orang tuh begini, mau dipanggil lalu dimuliakan, tapi nggak mau dibeneri. Jadi orang Kristen tuh percaya Yesus mau dimuliakan, tapi nggak mau dibeneri. Padahal dipanggil itu untuk dibenarkan, diperbaiki, dibenarkan. Dan ketika kita mau diperbaiki, dibenarkan, maka kita siap untuk apa? Dituai atau dikumpulkan dalam masa penuaian yang akan Tuhan kerjakan. Siap untuk dimuliakan, Bapak Ibu. Karena perhatikan di dalam Matius 3:12, alat penampi sudah di tangannya. Saudara tahu penampi? Kenapa Bapak Ibu kok pakai tampah? Supaya dipisahkan yang beras dengan apa ini, merak.
Kalau bahasa Indonesia jerami, debu jerami. Kan dipisahkan, benar enggak? Bapak Ibu ambil berasnya atau ambil debu jeraminya? Ya berasnya, ya Pak Dedi ini kok tanyanya begitu. Barangkali Bapak Ibu, berasnya dibuang, meraknya diambil. Tapi orang yang benar, berasnya yang sudah dipisahkan itu berasnya yang diambil, benar? Begitu juga dengan Tuhan berkata, alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan apa? Dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi dipanggil, dibenarkan itu supaya apa? Bersih. Amin. Katakan bersih. Iya. Kita dipisahkan dari debu jerami. Nah masalahnya ini mau jadi gandum yang bersih atau mau jadi gandum yang campur jerami atau mau jadi debu jeraminya Bapak Ibu. Orang yang tidak mau dibersihkan, ya dia akan apa? Dibakar. Perhatikan ayat ini ya. Kalau dia tidak mau dibersihkan, maka dia akan dibakar. Jadi kalau hidup orang benar dipanggil keluar untuk dibenarkan supaya bersih. Tapi kalau orang yang dipanggil tidak mau dibersihkan, dipisahkan, ya ujung-ujungnya dia dibakar. Karena di dalam Matius 3:49 demikian juga pada apa? Akhir zaman. Malaikat-malaikat akan apa? Datang memisahkan. Jadi dipisahkan. Malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar itu apa? Yang mau bersihkan. Amin. Dipanggil, dibenarkan, dibeneri, dibersihkan. Kehidupan kita itu harus mau dipisahkan dengan orang dunia, dengan kehidupan dunia. Kalau tidak mau, bahaya Bapak Ibu. Karena nanti kedatangan Tuhan, Injil mencatat ada 2 orang di ladang, yang satu ditinggal. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu ditinggal. Ini kan dipisahkan, benar enggak? Ini bicara pemisahan. Kalau kita ini tidak mau dibersihkan, berarti kita menjadi bagian apa? Yang ditinggal. Jadi kalau hidup kita ini dipanggil keluar, tapi tidak mau dibenarkan, kita ini seperti bangsa Israel itu loh. Dipanggil keluar dari Mesir, hidupnya di dalam perjalanan apa? Sungut-sungut, memberontak, benar enggak? Akhirnya firman Tuhan mencatat, mereka dimusnahkan di mana? Pada mereka tidak masuk ke dalam Kanaan. Alkitab mencatat orang yang keluar dari Mesir waktu dipanggil itu tidak ada yang masuk di tanah Kanaan. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kaleb dan Yosua. Yang masuk itu adalah orang-orang yang lahir ketika mereka sudah dipanggil, yang lahir di padang gurun. Yang waktu di Mesir dipanggil keluar, tidak ada yang masuk. Jadi kalau hidup kita itu tidak mau dipisah hari ini, nanti waktu Tuhan datang, orang yang tidak mau hari ini dipisahkan, dia akan jadi orang yang tertinggal. Menjadi umat Tuhan itu harus bersedia dipisahkan dari kehidupan dunia yang penuh dengan keinginan dosa. Perhatikan ini Bapak Ibu. Matius 25 ayat 31 sampai 33 dan 41.
Ini perumpamaan yang jelas tentang dipisahkan, ya. Tentang sebuah pemisahan. Perhatikan ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan apa? Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba, perhatikan, di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nanti waktu Tuhan datang, Tuhan pisahkan mana kambing. Domba kambing itu hampir sama, benar enggak? Tapi beda. Ya. Dagingnya aja rasanya beda. Gitu. Bentuknya saja ya sama, beda. Mirip tapi tak sama. Dan Tuhan akan menempat domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Itu berarti apa? Dipisahkan. Saat ini mungkin bercampur, termasuk di dalam gereja. Ada Kristen model kambing. Sukanya ngembe, ngeluh, sambat, ya. Ada yang mungkin model domba, yang mau taat pada gembala, yang mau dengar-dengaran akan perintah gembala. Kalau Tuhan datang, Tuhan akan memisahkan domba kanan, kambing kiri. Dan perhatikan ayat 41, 34 dulu. Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya apa? Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah apa? Kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia jadikan. Jadi yang sebelah kanan, terimalah kerajaan yang sudah disediakan. Tapi kambing apa? 41. Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Kirinya tadi apa? Kambing. Apa? Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Pilih kanan atau kiri? Jadi kalau kita tidak mau dipisahkan hari ini, tidak mau dipisahkan hari ini dalam hidup kita, waktu pemisahan itu tiba, bahaya Bapak Ibu. Kalau sampai kita, perhatikan ini, kalau hidup kita hari-hari ini tidak mau dibenerin oleh Tuhan, tidak mau dipisahkan dari dunia, kehidupan dunia hari-hari ini, maka kita sedang memilih sebelah kiri. Dan itu sangat berbahaya ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua. Karena Tuhan berkata, diberkatilah engkau. Untuk apa? Domba-domba yang ada di sebelah kanan. Engkau akan menerima janji Tuhan, kerajaan yang Tuhan janjikan. Tapi yang di sebelah kiri apa? Enyahlah di hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Jadi kalau hari ini kita tidak mau dipisahkan, kita tetap hidup dengan cara yang lama, maka saudara, posisi kita itu bahaya loh. Ini penting. Karena di gereja, saudara kalau baca tentang ini itu berbicara umat Tuhan. Kambing ini bukan orang luar, tapi kekristenan kambing yang tidak mau taat akan gembala, taat akan kataan,
Tuhan berkata, domba-dombaku akan mendengarkan aku, kata Tuhan. Tapi kalau kambing, ini model Kristen karpe dewi, Bapak Ibu. Dong-dongan, dong sergep, dong ora. Dong rohani, dong ora duniawi. Jadi dong-dongan ini. Kehidupan kita, Bapak Ibu, harus mau dipisahkan. Kenapa Tuhan mengendaki kita dipisahkan dari kehidupan dunia? Ya, saya kasih kelap-kelip biar mikir. Ya, mikir. Kenapa Tuhan mau mengendaki kita hari ini harus mau dipisahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib ini, Bapak Ibu? Karena Tuhan mengendaki kualitas ilahi di dalam hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun kita Tuhan terima waktu kita pertama kali menerima Yesus. Nggak peduli wanita pezinah kah, wanita pelajar kah, mengecukik kah, ya. Bahkan pembunuh umat Tuhan terima. Tapi perhatikan, di dalam Kristus Tuhan tidak mau saudara seperti hidupmu yang Tuhan ingin kau di dalam Kristus hidupmu diperbaharui, diperbaiki, supaya punya kualitas ilahi. Perhatikan ya, Tuhan terima kita apa adanya waktu kita dipanggil. Tapi di dalam Kristus Tuhan tidak ingin kita ini tetap sama hidupnya seperti dulu. Harus diperbaiki, dibenarkan. Supaya posisi kita ini benar. Tidak mungkin nanti kita ini kambing di sebelah kanan, tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata sendiri, domba yang di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Aku mengenal domba-dombaku, kata Tuhan. Benar enggak? Tuhan tidak berkata, aku kenal kambingku, enggak. Aku mengenal domba-dombaku. Kualitas itu kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita bicara kualitas itu berbicara mengenai apa? Hasil. Saudara tidak bisa bicara kualitas kalau tidak ada hasil, benar enggak? Rumah, wah kualitasnya bagus ya karena ada hasil. Benar? Saudara kalau bicara kualitas itu bicara apa? Hasil. Dan bisa dirasa. Ya. Buah itu diekspor karena kualitas. Kalau enggak kualitas, enggak masuk ekspor. Ada hasilnya. Ada sesuatu yang bisa dilihat dan dirasa. Baru kita bisa bicara kualitas. Banyak orang ngomong, wah kerjaanku bagus gini-gini. Orang bilang apa? Mana hasilnya? Benar enggak? Aku lihat dulu hasilnya. Saya itu pernah saudara ambil tukang, bisa Pak begini, oh bisa, bikin tameng untuk relief, oh bisa, itu mudah. Oke saya suruh kerja, saudara, masang bataku, saya lihat ini bataku kan gini, atasnya gimana? Di tengahnya, benar enggak? Lah kok ditumpuk di sininya? Loh, tumpuk bataku aja sudah salah, mau bikin relief, benar Bapak Ibu. Saya suruh bikin tameng begini, tamengnya melenceng Bapak Ibu, bengkong. Wah ini kena pedang ya sudah roboh. Jadi kualitas itu berbicara hasil atau rasa. Oleh sebab itu Tuhan ngomong begini loh Bapak Ibu. Matius 3 ayat 8. Hasilkanlah apa? Buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah itu
yang sesuai dengan pertobatan. Buahmu harus berkualitas. Jadi anak Tuhan, saudara dan saya harus menghasilkan buah. Dan buah itu harus sesuai dengan pertobatan. Hasilnya bisa dirasa. Kenapa? Karena Lukas 6 ayat 43-44. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Bicara tentang apa yang baik ini? Kualitas hidup. Kita ikut Tuhan sudah tidak menghasilkan buah, kualitas buah yang baik. Sebab kalau kita tidak menghasilkan kualitas yang baik, wah ada yang salah dalam hidup ini. Pohon kita pohon apa? Kalau pohon kita ini pohon dari pohon kehidupan Kristus, maka buah kita mesti baik. Tapi kalau hidup kita ini nyantol di pohon dunia, ya pasti mesti hidupnya tidak baik. Karena Roma berkata kita ini dicangkokkan. Kita ini dicangkokkan, ditempelkan. Jadi kalau kita ini menempel pada pokok anggur yang benar, buahmu mesti benar. Tapi kalau hidup kita ini dicangkokkan kepada dunia, nempel kepada kehidupan dunia, pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan ngomong hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau tidak ada buah, siap-siap untuk apa? Ditebang Bapak Ibu. Ayat 44 dikatakan, sebab apa? Setiap pohon dikenal daripada buahnya. Karena dari semak orang tidak memetik buah, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Jadi kalau kita ini tidak mau dipisahkan, dibenarkan, maka hidup kita ini tidak berbuah baik. Berbuah apa? Buruk. Oleh sebab itu hidup kita itu hari ini harus mau dipisahkan dari gelap kepada apa? Terang. Diperbaiki. Hari demi hari. Supaya menghasilkan buah yang baik. Dan kualitas itu selalu melalui proses pengujian Bapak Ibu. Buah itu juga diuji, lihat bentuknya, rasanya, kualitasnya diuji dulu. Bapak Ibu pernah lihat penyortiran buah, ada alatnya, besar kecilnya. Jadi di sini ini apa? Kecil, sedang, besar. Jadi gelinding gitu kan jeruk. Yang kecil langsung jatuh, nanti yang sedang jatuh, yang besar dipisahkan. Tukang buah itu punya buah itu kelas A, kelas B, benar enggak? Kelas C itu bukan kelas sekolah, tapi bicara apa? Kualitas. Kualitas A siap ekspor. Kualitas C ya dijual murah. Benar enggak? Tapi kualitas A, kualitas unggul, wah harganya mahal enggak? Mahal. Harga sesuatu berdasarkan kualitas. Dan itu melalui proses pengujian. Diuji. Perhatikan 1 Korintus 3 ayat 12-14. Paulus berkata begini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Kalau Bapak Ibu baca di ayat 11, dasarnya itu Kristus. Ya, perhatikan, dasarnya itu Kristus. Nanti Bapak Ibu baca di ayat 11. Saya baca di ayat 12 saja. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan apa?
emas, bagus enggak emas? Perak sama emas bagus mana? Emas. Batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kata Paulus, orang mau bangun di dasar ini pakai emas, pakai perak, pakai permata, kayu, rumput, jerami, itu keputusan. Ini bicara mengenai hidupmu di dalam Kristus. Mau dibangun dengan bahan apa? Di ayat 13, ini, sekali kelak apa yang kamu bangun tadi bahannya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena apa? Hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana apa? Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita mau bangun dari emas, dari kayu, dari batu permata atau jerami, nanti diuji sama Tuhan pada Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, apa? Ia akan mendapat upah. Dibakar tahan uji, ya dia dapat upah. Tapi kalau dia tidak tahan uji, dipakai jerami lalu dibakar, apa? Habis. Jadi kalau orang itu asal-asalan di dalam kehidupan kerohaniannya, tidak menghasilkan buah dari pertobatan, asal aku Kristen tapi hidup asal-asalan ya, suatu saat dia akan diuji Tuhan menjelang hari Tuhan. Dan kalau di atas jerami saja, maaf ya, ini mati-mati terus ini. Kalau kehidupannya itu dibangun di atas jerami dan api pengujian itu datang, maka habis. Kayu kena api, habis enggak? Habis. Saudara, dipisahkan itu supaya hidup kita ini dibawa kepada kualitas yang baik, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak menghasilkan kualitas yang baik, tidak ada hasil dari sebuah pertobatan, maka ini baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa? Pasti, katakan pasti. Pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan ini ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kenapa pada akar pohon? Pangkalnya, benar enggak? Kalau dipotong pohonnya, nggak dipotong akarnya, dia bisa apa? Tumbuh. Tapi kapak itu tersedia untuk akar, dihabisi. Ya, perhatikan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, tapi nggak stop sampai sini. Buah yang apa? Yang baik. Buah yang baik itu apa? Kualitas. Benar enggak? Jadi kalau kekristenan kita tidak menghasilkan buah yang berkualitas di hadapan Tuhan, kapak sudah tersedia. Hari-hari ini kita tidak mau dipisahkan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Ketika Tuhan datang, jangan sampai Tuhan berkata begini, hei kamu si A, kamu geser ke sebelah kiri ya. Wah, apa kiri tadi? Kambing.
Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita dipisahkan, kita menjadi yang tertinggal. Bahaya. Mau dipisahkan nanti atau sekarang? Bapak Ibu, mau dipisahkan nanti atau sekarang? Kalau nanti, ya, kalau kita di sebelah kanan, puji Tuhan, berbahagialah, kan tadi kan? Kalau di sebelah kiri, nggak bisa tukar ke kanan. Tapi hari ini, saudara bisa memilih, aku mau dari bagian kanan. Dengan apa? Mau dibenarkan, mau bertobat, mau menghasilkan buah yang berkualitas. Hidupmu jangan seperti dulu, tapi hidupmu harus berubah, berbeda. Dan hidup kita harus semakin hari semakin terang. Karena Tuhan memanggil kita kepada terangnya yang ajaib. Berarti hidup kita itu semakin hari semakin terang. Karena penting Bapak Ibu, orang yang tidak mau dipisahkan dari gelap kepada terang hari-hari ini, nanti Tuhan datang, Tuhan sendiri yang pisahkan. Tapi masalahnya, kalau kita tidak siap, kita di sebelah mau di sebelah kanan. Karena kalau sebelah kiri sudah tidak bisa nawar-nawar lagi. Oleh sebab hari ini kalau engkau dengar kebenaran firman Tuhan, engkau harus mau bertobat. Yang kedua, kenapa Tuhan mengendaki supaya kita ini dipisahkan hari-hari ini? Karena Tuhan mau memberi upah. Ya, Tuhan mau memberi upah kepada orang-orang yang mau dipisahkan. Saya kasih gambar ini loh, gambar apa ini? Gaji. Gaji itu upah, benar? Mau enggak Bapak Ibu gini? Bapak Ibu kerja, lalu saya kasih uang, saya ngomong gini, ini hadiah untuk kamu ya, mau enggak? Saudara kerja, saudara berhak menerima gaji. Tapi saya ngomong gini, ini Bu, hadiahnya buat kamu, mau enggak? Hah? Ya enggak mau lah, hadiah itu pemberian cuma-cuma. Wong kita kerja ya itu namanya apa? Gaji, upah, hakku, karena aku bekerja. Kalau hadiah itu cuma diberi, benar enggak? Saudara ulang tahun apa saudara harus kerja dulu baru orangnya kasih hadiah ulang tahun? Enggak toh? Beda hadiah dengan upah. Jadi upah itu karena kita bekerja, karena kita berusaha baru dapat upah. Pahami ini ya, itu namanya upah. Dan upah itu diberikan kepada orang yang layak menerima upahnya karena dia sudah melakukan tugasnya, sudah bekerja, benar enggak? Sehingga dipisahkan. Yang enggak mau kerja ya jangan terima upah kecuali hadiah. Kalau hadiah kerja enggak kerja ya dikasih, namanya hadiah. Tapi kalau upah yang enggak mau kerja minggir, yang kerja ini dikasih. Gambarnya itu dikasih hepeng uang. Seneng enggak? Seneng enggak dikasih uang? Gak ada yang seneng. Tenane loh ya. Seneng dikasih uang? Seneng. Gajian seneng enggak? Seneng. Orang kerja mengharapkan gaji. Kalau orang kerja bilang aku enggak digaji enggak popo. Ada enggak itu? Kalau ada tolong ikut saya. Orang kerja mengharapkan gaji. Firman Tuhan juga berkata begini, Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja
upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai apa? Haknya. Benar enggak? Makanya tadi saya tanya, saudara kerja lalu majikanmu ngomong, ini hadiah untuk kamu ya. Mesti saudara enggak mau terima toh? Enggak, ini upahku, hakku, aku udah kerja ya harus digaji. Paham ya? Jadi bicara upah itu bekerja dulu baru dapat haknya, upahnya. Orang percaya harus mau berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup benar, pasti, katakan pasti, akan mendapat upah karena itu haknya. Upah dari Tuhan. Baca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan 2, 3, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu kalau jadi bos, saudara punya pegawai males, gaji seneng enggak? Hah? Suka bolos, seneng enggak gaji? Ya enggak. Ngapain gaji orang kayak begitu? Benar enggak? Dia kerja enggak sungguh-sungguh, masuknya jarang-jarang, izinnya lebih banyak, iya enggak? Absennya lebih banyak. Kerja banyak istirahatnya daripada kerjanya, terus Bapak Ibu gaji full, mau? Yang kerja mau, yang gaji, yo, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Pecat, benar enggak? Pecat. Upah itu diperhitungkan sebagai hak. Kalau kita mau terima upah dari Tuhan, Tuhan ngomong, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Akan dipisahkan. Orang yang malas minggir, orang rajin kasih upah. Dipisahkan karena Tuhan mau memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, enggak dong-dongan karepe dhewe, Bapak Ibu. Jadi jangan mengharap upah kalau enggak bekerja, kata Tuhan. Jangan makan kalau enggak bekerja. Jangan mau upah kalau enggak mau bekerja. Jangan mau berkat kalau enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan minta dimuliakan kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu apa? Melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Besar upah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau katakan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Kepercayaan apa? Bukan kepercayaan kekristenan aja, sekedar kekristenan, tapi kepercayaan bahwasanya Tuhan pasti memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Dan kau percaya, aku pasti terima upah yang besar. Amin. Orang kerja pingin gaji gede, benar? Tapi orang dunia itu begini, pingin gaji gede, kerjaane sing enak lah. Bener enggak? Kerjane enteng, gajine gede. Itu karepe manusia.
Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Ora usah sembayang, ora usah nang gereja, tapi terima upah. Ngono ta? Maunya. Lalu Tuhan jawab, ya wis karepmu dhewe ngene ya. Jangan lepas kepercayaanmu, upahmu besar. Menanti upah. Dan upah besar itu, upah kita adalah upah surgawi. Katakan upah surgawi. Iya, bukan sekedar upah duniawi. Mohon maaf, upah duniawi itu receh bagi Tuhan. Benar enggak? Tapi kelas orang yang mau dipisahkan hari-hari ini kepada kebenaran Tuhan, upahnya itu kelasnya kelas surga. Bukan kelas dunia, kelas surga Bapak Ibu. Dan pasti besar, benar enggak? Saudara kalau tanya orang kerja, kerjaanmu apa? Benar? Lalu dia ngomong, kerjaku di bank. Pikiran Bapak Ibu apa? Gajine gede, karena kelasnya bank. Kerjamu nyapa? Kerjaku menek-menek plafon. Pemikiran kita kan mesti beda, benar enggak? Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Upah kita itu kelasnya kelas surga. Upah surgawi. Lukas 6 ayat 23. 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Kalau upah surga, yang gaji siapa? Yang gaji siapa? Tuhan. Bosnya siapa? Iya, seneng enggak? Wah, bosnya langsung Tuhan sendiri. Baca 2, 3. Kamu tahu bahwa dari siapa? Dari siapa? Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kenapa? Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu, ayat 23-nya, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan itu kalau Bapak Ibu baca Kolose 3 ayat 23 itu bunyinya gitu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk dan bukan untuk manusia. Karena yang gaji itu Tuhan. Amin. Jadi bekerjalah, layanilah. Sungguh-sungguh gajinya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan yang gaji, wah, pasti besar. Amin. Pasti ajaib. Gak mungkin gak punya uang. Kalau bos di dunia bisa kehabisan uang, ditunda gajinya, ditunggak. 3 bulan enggak gajian. Kenapa? Belum ada uang. THR belum keluar karena belum ada uang. Itu dunia. Tapi kalau bosnya Tuhan, lantainya aja emas, dicolino titik dilempar ke saudara. Wis akeh Bapak Ibu. Amin. Tembok itu dari apa? Permata. Dikoncel titik gini, lempar seandainya gitu. Cukup. Saya pernah bawa intan segini loh, 60 juta Bapak Ibu. Segini, kecil. Apalagi permata. Wah, dicotikno dilempar. Ini Pak Dedi, wah, Alphard Bapak Ibu.
Ngeguro ya. Jadi Tuhan yang menentukan, karena Tuhanlah Tuhanmu. Upah kita ini dari Tuhan. Nah, kalau kita mau dipisahkan, nah kita akan terima upah dari Tuhan. Tuhan tuh mau misahkan. Jadi kalau dipisahkan jangan, waduh, kok enak ya dia ya. Jangan. Upah mereka dari dunia, upahmu dari surga. Mereka waduh dipisahkan, mereka wah hidupnya nyaman, mobilnya bagus. Aku kok hidup benar kok numpak motor lagi. Percaya, kalau sudah jadi bagianmu, wis gak suwi saudara, Tuhan kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus dipisahkan? Agar tidak menjadi busuk. Hidup kita ini loh, supaya tidak jadi busuk. Walaupun kualitas, buah kualitas, tapi kalau dicampur busuk, buah itu jadi busuk enggak? Busuk. Perhatikan ini, gambar ini Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita ini buah kualitas, tapi kalau hidup kita ini bercampur sama buah yang busuk, lama-lama jadi busuk. Saya pernah praktekkan, saya beli salak, saudara. Ada satu yang busuk, tak biarkan. Padahal sudah tak busuk. Nular. Jadi hidup kita walaupun berkualitas, tapi kalau tidak mau dipisah, tetap campur sama busuk. Walaupun kualitas, kelamaan apa? Busuk. Makanya hidup itu, kekristenan itu dipanggil keluar, dipisahkan. Supaya yang ketiga hidup kita itu tidak busuk Bapak Ibu. Dan busuk itu pelan-pelan, benar enggak? Busuk itu pelan-pelan, enggak langsung ditempel, langsung busuk, enggak. Karena buah yang busuk dan yang bagus ini nempel terus, lama-kelamaan ya kayak gini. Busuknya pelan-pelan. Sebab itu Tuhan ngomong gini loh. Di 1 Korintus 15 ayat 33. Apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita ini tetap bergaul dengan dosa, orang yang melakukan dosa, enggak apa-apa, kita kan menjangkau mereka. Hati-hati. Mereka yang terjangkau atau Bapak Ibu yang terjangkau? Masalahnya. Ya. Kalau enggak dipanggil ke situ jangan coba-coba. Hati-hati. Jangan berpikir, oh aku mau menjangkau mereka, lalu menjadi sama seperti mereka. Loh iya, beberapa hamba Tuhan menjangkau orang-orang yang begitu dengan gaya mereka. Mohon maaf, mulai minum, enggak apa-apa loh, kita kan jangkau supaya diterima. Mulai minum, mulai ngerokok. Lama-lama siapa yang terjangkau? Hamba Tuhan ini yang terjangkau, Bapak Ibu. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Makanya ketika bangsa Israel masuk ke Kanaan, Tuhan ini perhatikan, melarang orang Israel kawin mengawinkan dengan anak-anak dari bangsa Kanaan. Jadi pesan sama Yosua, kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, jangan kawin mengawinkan antara keturunan Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan. Tidak boleh. Dilarang oleh Tuhan dengan tegas di dalam firman Tuhan. Ulangan 7:3-4. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah apa?
kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Kenapa? Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki apa? Menyimpang apa? Daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka apa? Murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Hati-hati Bapak Ibu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab Tuhan itu melarang. Waktu bangsa Israel ini menuju Kanaan, Tuhan ingatkan, jangan kawin mengawin anak-anakmu dengan anak-anak bangsa Kanaan. Kenapa? Karena nanti menyimpang. Kenapa ya Tuhan pisahkan? Supaya saudara tidak terjerat, tidak menyimpang. Oleh sebab itu penting persekutuan di dalam tubuh Kristus. Ya, Pak, berarti tidak boleh punya teman? Boleh, tapi jangan bersahabat. Paham? Teman ya sudah, tapi bersahabat hati-hati. Jangan sampai saudara bersahabat lalu apa? Menyimpang. Bersahabatlah dengan orang yang bisa membangun imanmu, supaya imanmu bertumbuh. Bahkan di perjanjian baru Tuhan ingatkan, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Maka carilah pasangan yang seiman, supaya bertumbuh. Karena banyak orang begini, nanti aku cari itu supaya nanti dia ikut aku. Bukan dia yang ikut saudara, tapi kita yang ikut dia. Akhirnya menyimpang dan beribadah kepada Allah lain. Kalau begitu apa? Murka Tuhan bangkit. Kalau mau hidup benar, batasi hidup kita. Ya. Kita kumpul pemabuk, ya lama-lama jadi peminum. Nyoba dikit nggak mendem, tambah didik nggak mendem, akhirnya akeh mabuk saudara. Ya. Jadi hidup kita ini Tuhan pisahkan supaya tidak busuk. Ya, kekristenan itu kadang-kadang menyendiri, terkucilkan, tidak apa-apa. Supaya apa? Tidak busuk. Persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Perhatikan ini. Teman boleh banyak, tapi sahabat hati-hati. Karena sahabat itu bisa membawa apa? Hidup kita menyimpang atau tidak. Persahabatan dengan dunia menjadikan musuh Allah. Ya bukan hanya orang, tapi pola pikir Bapak Ibu. Pola pikirku. Kita bersahabat dengan orang yang perilakunya jauh dari Tuhan. Hati-hati. Kita bisa terpengaruh. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah apa? Kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat, perhatikan ini loh. Dunia ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah.
Loh bukan saya loh yang ngomong. Siapa? Tuhan. Jadi hati-hati. Buah yang baik, yang berkualitas, tapi kumpul dengan buah yang busuk, lama-lama bisa busuk. Oleh sebab itu, ke depan kita mau membuka lagi, mau memulai dengan dilonggarkannya pertemuan-pertemuan, kita mau ada komsel Bapak Ibu, supaya iman kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan sahabat seiman. Amin. Ya, harus ada perkumpulan yang bisa membangun dalam hidup ini. Nanti ada komsel-komsel. Kalau enggak komsel ya persedo wilayah gitu ya. Ini coba kita pikirkan. Tapi penting. Jadi persahabatan dengan dunia apa? Menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi menjadikan dirinya. Hati-hati Bapak Ibu. Kesimpulannya, orang percaya harus siap dan mau dipisahkan dari kehidupan dunia agar kita siap masuk dalam apa? Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pilihannya mau dipisahkan hari ini atau tunggu nanti Tuhan datang? Hari ini. Amin. Kita harus mau dipisahkan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Haleluya, terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kita ini hidup, itu kan kemurahan Tuhan. Kalau saudara ingin dapat upah hakmu di dalam Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Berikan hidupmu supaya hari demi hari kita ini dibenarkan, diperbaiki. Yang salah dibetulkan, yang rusak direnovasi. Supaya apa? Hidup kita semakin hari semakin baik. Amin. Semakin hari semakin terang. Dan percaya, terang Tuhan itu ajaib. Kita akan berjalan di dalam terang Tuhan yang ajaib. Apa artinya ajaib? Ajaib adalah sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau bayangkan, yang tidak pernah ada di dalam hatimu. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidup. Amin Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus pegang
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, Tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing Yesus pegang erat, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan amin, amin. Engkau selamat. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan oh, Engkau oh, katakan Yesus, amin. erat tanganku, Oh, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Hal yang terberat yang dialami Tuhan Yesus, bahkan Dia berteriak sedemikian rupa itu ketika Tuhan Yesus disalib. Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Bagian terberat dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah ketika Bapa meninggalkan Yesus karena Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Saudara, karena kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak ingin kita terpisah dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin kita terpisah dari Bapa. Oleh sebab itu Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita umat manusia boleh bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, kalau Yesus saja mau terpisah untuk kita boleh bersatu dengan Bapa, berilah diri kita untuk mau dipisahkan dari gelap kepada terang. Mau diperbaiki hidup kita, mau diubah. Cari Tuhan sungguh-sungguh, sekutu dengan Tuhan, utamakan Tuhan. Jangan sampai keterpisahan itu terjadi ketika Tuhan datang, Bapak Ibu. Karena itu berat, sukar.
Biarlah kita mau dipisahkan hari-hari ini dari kegelapan dosa, dari kehidupan dunia. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku hidup. Saya minta Ibu Endang maju ke depan untuk berdoa. Yarala masaka, yarala masaka takaya. Yesus, yarala mas. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan Yarala mas. Ucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Untuk menerangi setiap jiwa-jiwa kami yang Tuhan terkadang masih di dalam kegelapan malam Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami semua, umat-Mu di sini ya Tuhan. Supaya hidup kami senantiasa berkenan, lebih berkenan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami dapat melewati segala hal yang ya Tuhan, yang terkadang tidak mampu kami lakukan.
Tuhan, tapi kami berserah segala sesuatunya ke dalam Astamu. Haleluya. Astamu adalah luar biasa yang senantiasa menolong kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Yesus. Oh, lebih hari lebih luar biasa untuk kami dengar dan kami lakukan. Amin. Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Amin. Supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Amin. Tuhan, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Kesehatan yang daripada-Mu. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan Amin. melalui pertolongan Astamu Tuhan. Hamba percaya Amin. Engkau adalah mujizat yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih ya Bapakku. Ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengumuman untuk agenda gereja pada sepekan ke depan. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah berbakti bersama dengan kami semua di tempat ini pada hari ini. Dan kita akan mengadakan ibadah kembali pada minggu yang akan datang, tanggal 3 Juli tahun 2022. Pada hari Minggu pukul 8 sampai pukul 10 dan kebaktian ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan suci. Dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pukul 9 bertempat di belakang aula gereja kita. Pada hari Kamis, jangan lupa Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan menghadiri worship night, ya, persembahan waktunya kita menyembah datang kepada Tuhan. Pukul 6 sore di Aula GBT Maranatha di belakang. Dan mesbah pagi pada hari Rabu sampai Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:15. Laporan persembahan 19 Mei 2022, persepuluhan 510.000, kolekte 277.000, kas kasih 217.000. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang buat Ibu yang baru bergabung beribadah, Bu. Kiranya Ibu boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Nanti jemaat bisa bersalaman, saling mengenal. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan datang pada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami menggenapi kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Hidup kami semakin hari semakin dipisahkan dari kehidupan dosa, dari kehidupan dunia, menuju pada kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan untuk setiap kami, domba-domba-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami. Biar kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menjamah, memulihkan, mensejahterakan bangsa dan kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terlebih untuk kota ini. Kami Tuhan berdoa, biarlah diberkati, Ponorogo disejahterakan, Ponorogo dipulihkan, Ponorogo dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kota ini adalah kota di mana hatinya Tuhan ada. Dan biarlah Tuhan,
karya Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan saat pagi hari ini untuk umat Tuhan. Tuhan, kami mohon kasih kemurahan Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan umat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan, apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan campur tangan dan membuat berhasil. Dan biarlah damai sejahtera itu mengalir, sukacita itu melimpah, dan kehidupan keharmonisan dalam rumah tangga boleh Tuhan nyatakan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, melindungi, sehingga kami dipertemukan dengan padang penggembalaan, rumput yang hijau. Kami dipertemukan pada air yang tenang, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang bergumul, yang saat ini dalam pergumulan, dalam doa-doa, oh terima jawaban Tuhan, terima jawaban Tuhan, terima keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa bersuka cita, karena Tuhanlah bagian kami, Tuhanlah kepunyaan kami, Engkaulah Tuhan kami yang akan memberikan upah untuk setiap kami umat-umat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau pulang, Tuhan jaga, lindungi, sertai sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing. Memberkati aparat keamanan yang telah berjaga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap tugas-tugas mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati buat hamba-hambamu yang melayani gereja-gereja Tuhan, yang beribadah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah Engkau. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, terimalah dengan iman berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati berkenan di hadapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerciu, seperti burung merpati, damai surga. Katakan shalom. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali minggu yang akan datang. Haleluya.